Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pertama-tama Bapak Ibu saya sapa dengan kata Shalom. Shalom. Ini kalau saya ini tinggalnya di daerah Toba. Ya, jadi gembala sidang ini adalah sahabat saya sudah lama dan sudah kenal dari dulu. Gembala sidang di tempat ini. Jadi kalau orang dari Toba Tapanuli itu suaranya kencang-kencang. Ya, jadi kalau nanti tiba-tiba suara kita kencang, saya pikir soundman-nya atau nanti bisa mengatur ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah pendeta Moses Sinagat, tinggal di sekitaran Danau Toba, Parapat sekitar pinggirannya. Kita melayani di GBI Natulu, GBI Sibisa dan GBI Hatinggian. Jadi ibadah kita sesi pertama itu 6:30, sesi kedua itu jam 10, di Sibisa 8:30, dan di Hatinggian itu jam 1, tapi dalam beberapa minggu ini kita ubah dulu ke 8:30. Saya hadir di tempat ini bersama dengan istri, istri saya, Mama bisa berdiri? Ya. Nah, ini istri saya, silakan Boris Tumorang. Ya, seorang guru ASN dan kepala sekolah di SMP negeri. Dan juga ada adik saya paling bungsu di daerah Cengkareng dan boleh bersama-sama dengan kami beribadah hari ini di tempat ini. Kami memiliki anak 3 orang, yang pertama baru memasuk kuliah. Ya, baru memasuk kuliah di Surabaya. Anak yang kedua baru SMA kelas 2, anak yang ketiga baru SMP kelas 3. Jadi wajah saya kelas 1. Wajah saya sudah tua tapi anaknya masih muda-muda. Ya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, dalam rangka Sinode kami boleh hadir di Jakarta dan gembala sidang di tempat ini dan memberikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan. Sebab itu terima kasih buat hambanya dan Ibu Gembala beserta dengan para pelayan Tuhan dan majelis dan seluruh jemaat. Hari ini saya percaya ibadah kita adalah ibadah yang akan diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya yang kita ambil di dalam 2 Tawarik 32. 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai dengan 8. Kalau bisa kita bacakan dan ditampilkan di layar 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai dengan 8. Baik, kita akan baca bersama-sama 2, 3. Ya, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Terus, ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ayat yang ketiga terus, luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. Ayat 4. Mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Ayat yang kelima. Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ayat selanjutnya, ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Ayat yang ketujuh, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya.
Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat yang ke-8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini adalah sikap umat Tuhan dalam menghadapi masalah. Sikap umat Tuhan dalam menghadapi masalah. Umat Tuhan ini bukan hanya jemaat, tapi saya pikir juga umat Tuhan adalah termasuk hamba-hamba Tuhan. Umat ciptaan Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Sikap umat Tuhan dalam menghadapi masalah. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap manusia punya masalah. Dan saya yakin jemaat di tempat ini juga belum terlepas dari masalah. Amin. Kalau saya tanya, masih punya masalah enggak? Halo, masih punya masalah? Atau sudah terbebas dari masalah? Saya pikir baik pelayanan yang saya gembalakan, jemaat-jemaat yang saya gembalakan, yang ada di daerah Toba sana, saya yakin mereka punya masalah juga. Bukan hanya jemaat yang ada di sini, tapi saya yakin setiap umat Tuhan yang walaupun kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan, masalah itu bisa ada pada kita. Nah, oleh sebab itulah, bagaimana sikap kita ini? Bagaimana sikap umat percaya? Bagaimana sikap umat Tuhan ketika sedang menghadapi masalah? Yang pertama adalah umat Tuhan itu harus tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Umat Tuhan itu harus tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini harus kita perlu ingat. Ketenangan itu bukan sebuah keadaan. Ketenangan itu bukanlah hanya sebuah keadaan, tapi ketenangan itu adalah menjadi sebuah keputusan. Kalau kita nyanyikan sebuah lagu kan gini, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ini keputusan atau keadaan? Keputusan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ini keputusan atau keadaan? Keadaan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini keputusan. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sedang ada di dalam pergumulan, ketika kita sedang ada di dalam persoalan, ketika kita sedang ada di dalam masalah, kita menjadi orang yang tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena ketenangan itu tidak hanya pada sebuah berimplikasi kepada sebuah keadaan, tetapi ketenangan itu adalah menjadi sebuah keputusan yang dibuat oleh jemaat ketika sedang menghadapi sebuah keadaan itu. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata bahwa dalam Yesaya 30 ayat 15, dengan ayat 15b dia katakan begini, dengan berdiam dan tenang terletak kekuatanmu. Dengan berdiam dan tenang terletak kekuatanmu. Ternyata kalau kita lihat dari satu pemikiran firman Tuhan yang dibuat oleh Yesaya, yang dinubuatkan oleh Yesaya adalah ketika umat-umat Tuhan itu
berdiam dan tenang. Ada di dalamnya kata tenang. Ada di situ kata tenang. Ternyata kata tenang itu mendatangkan sebuah kekuatan. Kita tentu mengalami banyak pergumulan sebagai jemaat Tuhan. Pergumulan di dalam ekonomi, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan kita. Bahkan para gembala-gembala pun, saya sebagai gembala, bukan berarti lepas dari masalah. Ada pergumulan yang sedang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan mengajak saya dan mengajak kita hari ini. Sekalipun persoalan dan masalah ada dalam hidup kita, salah satu kunci yang harus kita pegang adalah supaya kita menjadi jemaat yang tetap kuat dan kokoh. Mari kita menjadi jemaat yang tenang dan tetap percaya kepada Tuhan. Karena ketenangan itu mendatangkan kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak bisa tenang itu cenderung berpikir negatif. Orang yang kurang mampu tenang, itu cenderung berpikir negatif. Dan keputusan yang diambil, itu bisa salah dan keliru. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 31 ayat 1. Kalau bisa ditampilkan Yesaya 31 ayat yang ke-1 dan seterusnya. Kalau nanti saya bilang, di mana di sana orang Israel sedang berperang dengan Asyur. Sedang berperang dengan Asyur. Tentu kata orang Israel sedang berperang dengan Asyur itu. Saudara tahu Asyur itu adalah satu negara yang superpower saat itu. Yang sangat ditakuti oleh suku-suku bangsa lain. Termasuk Israel sebagai umat Tuhan. Kekuatan Asyur ini. Perlengkapan-perlengkapan senjata perang. Kuda-kuda. Peperangan yang ada. Sebuah kekuatan yang hebat. Yang dimiliki oleh Raja Asyur. Oleh orang-orang Asyur. Maka ketika bangsa Israel sedang menghadapi peperangan itu, orang Israel Yehuda meminta pertolongan dari Mesir. Kenapa? Karena sebuah keadaan itu mereka tidak memiliki sebuah ketenangan dalam menghadapi situasi dan keadaan. Maka apa yang terjadi? Ada satu keputusan yang salah. Ada satu keputusan yang keliru. Mereka meminta pertolongan kepada Mesir. Sementara sekalipun Mesir adalah merupakan sebuah negara yang kuat saat itu, tetapi Asyur masih mengalahkan orang Mesir. Ternyata bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Tuhan itu, mereka lari ke Mesir. Mereka berpikir keputusan yang kita ambil untuk datang kita minta pertolongan ke Mesir, maka apa? Akan membuat kita berkoalisi untuk melawan Raja Asyur. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, alhasil orang Israel di dalam menghadapi sebuah keadaan itu, mereka mengambil keputusan yang salah. Ketidaktenangan dalam hidup mereka terjadi. Saudara, akhirnya apa? Jangankan orang Israel, Mesir yang menjadi sumber pertolongan Israel diluluh lantahkan oleh Asyur. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau kita bandingkan dengan pembacaan ayat kita tadi, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-32 itu, Israel itu saat itu juga saat berhadapan ketika Raja Hizkia menjadi raja di Israel. Nah, Asyur juga sedang menyerang Yerusalem. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, Hizkia memiliki sebuah ketenangan. Makanya di dalam ayat yang ke-6, kalau tidak salah tadi coba kita lihat ayat yang ke-6 dalam 2 Tawarik 32 ayat yang ke-6 kita akan baca kembali. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat
menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka. Kita beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Seorang pemimpin, seorang raja yang sedang menghadapi masalah yang besar. Ketika Hizkia memimpin Yehuda, memimpin Israel, Asyur juga datang menyerang dan merebut Yerusalem. Berbeda dengan pasal 31 tadi, yang tiba-tiba raja sebelum Hizkia meminta pertolongan kepada Mesir. Tapi karena Hizkia adalah seorang pribadi pemimpin yang benar di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi ketika Asyur itu datang memerangi Yehuda atau Israel? Saudara tahu, Hizkia memberikan ketenangan kepada apa? Umat, kepada bangsa Israel. Maka dia katakan, maka Raja Hizkia di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati umat, hati mereka dengan kata-kata. Apa kata-katanya? Ayat yang ke-7 kita lihat. Yang kita baca tadi, kita baca kembali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita, ini. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Amin. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, saya yakin ketika kita menghadapi masalah, umat Tuhan menghadapi masalah, firman Tuhan ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, mari kita menjadi pribadi yang memiliki ketenangan. Ya, memiliki ketenangan. Dan apa? Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi umat itu harus memiliki ketenangan dan percaya kepada Tuhan. Kata percaya itu pistio. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang tenang tapi nggak mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Saudara-saudara, ada orang yang menjadi anak-anak Tuhan. Dia hanya menyerahkan hidupnya. Tapi sebetulnya dia tidak percaya. Kata percaya itu adalah, lebih sederhananya adalah, kata percaya itu, Kristus berdaulat, berotoritas dalam hidup kita. Maka ketika kita lihat Raja Daud ketika dia sedang menghadapi peperangan, apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Dalam Mazmur 31:4 sampai detik 5, nggak usah kita baca. Apa yang dikatakan sebagai intinya saya ambil. Raja Daud berkata begini, kubu pertahananku dan perlindunganku ialah Allah yang kupercayai. Kubu pertahananku dan perlindunganku ialah Allahku yang kupercayai. Artinya Raja Daud betul-betul percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah. Dia mempercayakan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, totalitas hidupnya kepada Tuhan. Di dalam Kidung Jemaat itu kan ada lagu, aku berserah,
Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku Ini adalah bicara tentang percaya dan mempercayakan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita menjadi orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan, sama seperti yang dikatakan ketika Yehezkiel dalam Yehezkiel 48. Yehezkiel masuk ada di dalam bait Allah. Singkat ceritanya, maka ada pengukur bait Allah itu. Diukur 1000 hasta. Air itu datang dari dalam bait suci itu. Dan air itu masih sepergelangan kaki. Sepergelangan kaki. Kalau misalnya ada air Bapak Ibu, kita ada berdiri di situ. Kalau masih sepergelangan kaki, kita masih bebas. Karena mungkin masih hanya 10% itu. Ya 90% masih kita bebas dan bergerak. Karena orang masih sepergelangan kaki. Tapi ketika itu juga Yehezkiel melihat tahap yang kedua, Yehezkiel melihat air itu semakin naik. Sudah mulai sebatas lutut. Air itu naik sebatas lutut. Kalau masih sebatas lutut, katakanlah itu sekitar 25% atau 75%, kita masih bisa bergerak dan semau kita. Ya sebatas lutut air, mau kemana kita jalan bisa. Ternyata pada penglihatan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, air itu semakin meninggi dan sampai kepada pinggang. Dalam penglihatan Yehezkiel itu. Nah ketika sampai kepada pinggang, sudah mulai 50%. Tuhan 50%, kita 50%. Kalau yang tadi, ya Tuhan 10%, kita masih 90%. Yang kedua, Tuhan masih 25% bergerak dalam hidup kita, kita masih 75%. Sekalipun kita menjadi umat Tuhan. Tapi makin meninggi pada tahap yang ketiga, diukur lagi. 1000 hasta lagi naik, sudah sampai ke pinggang. Wah kalau sudah sampai sepinggang, udah Tuhan 50% aja aku, 50% kamu. Tetapi makin meninggi lagi dan makin meninggi. Saudara-saudara, ternyata air dalam penglihatan Yehezkiel, pada penglihatan yang keempat, air itu tidak lagi sampai pinggang mereka, pinggang Yehezkiel, tapi sudah menjadi sungai yang sangat besar. Dan tidak lagi bisa Yehezkiel berdiri. Karena menjadi sungai yang sangat besar di dalam bait Allah. Akhirnya apa? Yehezkiel, orang harus berenang mengikuti arus. Artinya kita nggak bisa lagi berkata, Tuhan ini kemauanku 50%, kemauanmu 50%. Enggak. Dalam penglihatan daripada Yehezkiel bahwa dia tenggelam di dalam tuntunan Tuhan. Otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan berlaku. Kemana air itu mengalir, kesitulah dibawa. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah tingkat penyerahan kita kepada Tuhan ketika kita berkata, aku ini berserah kepadamu ya Tuhan. Aku ini percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita baca lagi kembali ayat-ayat. Setelah itu nanti kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dalam Mazmur 44 ayat yang ke-7. Mazmur 44 ayat yang ke-7. Ini adalah orang yang tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Mazmur 44 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, demikian Bapak Ibu, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau buat malu. Ini adalah satu kepercayaan pemazmur
kepada Tuhan Allah yang dipercayai. Dan dalam kitab Amsal dia katakan, Bapak Ibu Saudara, Amsal 21 ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda diperlengkapi pada hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Ini kita baca dulu ayat-ayat, baru kita nanti lihat bagaimana hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika Yosua di dalam situasi-situasi sulit, mereka sedang ada di Sungai Yordan dan akan menyeberang ke tanah Kanaan. Mereka akan menghadapi raksasa-raksasa, bangsa-bangsa yang besar. Bangsa itu adalah bangsa Kanaan. Bangsa itu adalah bangsa orang Het, orang Feris, orang Yebus, Amori, orang Gergasi. Dan suku-suku bangsa ini adalah suku-suku bangsa yang begitu kuat. Mereka membentuk koalisi yang kuat, bergabung. Kalau sekarang ini kan banyak kita dengar di berita, ada koalisi dalam pemilihan presiden. Tiba-tiba ini berkoalisi ke sana, tiba-tiba ini berkoalisi ke sini. Hanya apa? Tujuannya untuk membuat sebuah kekuatan. Nah, bagaimanalah bangsa Israel dengan begitu banyaknya suku-suku yang memiliki kekuatan, mereka berkoalisi bergabung. Dan ini adalah persoalan yang besar. Menjadi persoalan-persoalan yang sangat hebat yang dihadapi oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi kalau kita lihat tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Makanya Yosua berkata demikian. Yosua 3 ayat yang ke-10. Yosua 3 ayat 10. Dari hal inilah akan kamu ketahui Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Peris, orang Gergasi, orang Amori, orang yang Ebus itu dari depan kamu. Jadi sekalipun ada koalisi besar yang dibangun oleh suku-suku bangsa di tanah Kanaan, karena orang Israel adalah orang yang berserah dan percaya kepada Tuhan, yang menjadi kubu pertahanan dan perlindungan mereka. Sehebat apapun raksasa persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel, ternyata bangsa Israel sampai kepada tanah Kanaan. Karena bukan orang yang Israel yang berperang, tapi Tuhan yang berperang untuk orang Israel, mengalahkan suku-suku yang ada di sana. Yang diberkati katakan amin. Kita mungkin sedang merenung, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari-hari belakangan ini persoalan-persoalan itu apa bagi kita? Mungkin berbeda persoalan kita. Ada persoalan karena bisnisnya mulai merosot. Ada persaingan yang besar, kompetisi. Dulu saya melihat ada orang, sebuah pengusaha, sangat digeluti, digemari orang untuk datang ke sana. Karena tidak begitu banyak persaingan bisnis. Tetapi ketika daerah itu semakin maju, tanpa dipikirkan, Bapak Ibu Saudara, usahanya mulai merosot karena ada usaha yang lain yang ada di samping, yang dekat di sekitarnya, melebihi daripada persaingan usaha yang dilakukan ini. Akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara? Pikirannya tidak bisa lagi diatasi. Persoalan itu menjadi sebuah momok yang sangat besar yang sedang dihadapi. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sudah usahanya hancur karena nggak ada lagi ketenangan dalam dirinya. Dia lagi nggak percaya lagi, bukan nggak percaya, dia sudah nggak lagi menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Yang dulunya dia menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, akhirnya jauh dan melarikan diri dari Tuhan. Persoalan-persoalan kita bisa banyak, Bapak Ibu Saudara. Raksasa-raksasa persoalan kita bisa ada, berbeda-beda. Oh, mungkin aku nggak persoalan bisnis, Pak Pendeta.
Anakku ini yang bandel nih. Udah berdoa aku. Saya sudah menangis. Saya berdoa bahkan kepada pendeta pun sudah kuserahkan. Supaya digumuli di dalam doa-doa. Tetapi dia gak bertobat-bertobat. Itulah persoalanku yang sangat besar. Ada persoalan yang sangat besar bagi orang lain. Berbeda. Rumah tangganya yang sedang diambang kehancuran. Dulu mereka adalah keluarga yang bahagia. Karena bisnisnya berjalan dengan baik. Tapi ketika bisnisnya sudah mulai merosot. Mulai terjadi pemikiran-pemikiran yang salah. Tidak lagi memiliki ketenangan bahwa hidup ini adalah sementara. Dia tidak lagi mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya apa? Mereka sudah mulai diambang kehancuran dalam rumah tangga. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Ada banyak pergumulan dan persoalan kita yang sedang kita hadapi. Mungkin anak kita yang belum menikah. Kuliah kita yang gak selesai. Apalagi di kantor kita gak pernah naik. Jabatan kita bukan malah naik, malah turun. Keuangan kita bukan malah naik, tetapi makin turun. Tetapi saya percaya saudara-saudara, kalau orang umat Tuhan tenang dan mempercayai Tuhan selalu berkarya dalam hidupnya, sebesar apapun raksasa persoalan yang kita hadapi, saya yakin Alkitab ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, firman Tuhan yang sudah kita baca, percayakan dirimu secara totalitas. Kita bergerak bukan oleh tangan manusia, tapi kita bergerak oleh karena tangan Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Itu yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dalam kitab Yefanya, pasal 3:17. Ada itu kan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dan selanjutnya, itu kan ketika apa? Bangsa Israel juga sedang menghadapi persoalan dalam peperangan. Negaranya dalam keadaan hancur. Tapi mereka percaya ketika Tuhan yang menjadi, yang berotoritas, yang berdaulat dalam persoalan mereka hadir. Maka kitab Yefanya mengatakan, ketika Tuhan Allah ada, hadir, maka kemenangan akan menjadi bagian kita. Dan sorak-sorai akan menjadi milik kita. Dalam kitab Ulangan pasal 24. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk membawa bagimu kemenangan. Untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberi kemenangan. Itu Ulangan. Dalam Ulangan 24. Nah, ayat-ayat yang banyak yang kita baca ini menjadi dasar dan pondasi kita ketika kita sedang menghadapi pergumulan dan persoalan dan masalah. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, percayakan hidupmu kepada Tuhan dan tetap tenang. Saya yakin Allah dari surga yang engkau sembah, Tuhan Yesus Kristus yang engkau panggil sebagai penyelamat dan juru selamatmu, yang mengasihi dan melindungimu, akan turun untuk menolong dan memberkati kita. Amin. Saya juga mengalami hal demikian. Kalau saya bersaksi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini Pak Gembala ini tahu betul. Saya pulang ke daerah dulu, hanya jemaat 10 apa ya, nggak sampai 20 kakak. Jemaat hanya beribadah sekitar 30 orang, 25 orang. Waktu itu saya sudah pasca sarjana, datang dari Jakarta. Orang-orang mencibir kita Bapak Ibu. Bahwa orang-orang berkata saya datang ke kampung dengan S2 itu adalah sebuah kegagalan, pelarian karena ketidakmampuan bersaing di Jakarta. Saya kadang menangis. Saya kadang sudah-sudahku berpikir apa yang harus saya kerjakan. Jemaat yang hanya 25 orang. Komsel paling sekali seminggu. Gak ada kegiatan lain. Tetapi saya baca firman Tuhan. Saya terus masuk dalam area kebenaran firman Tuhan. Saya diingatkan Tuhan, tetap tenang. Dan percaya kepadaku.
Bukan mereka. Bukan tanganmu yang bergerak. Aku yang akan menggerakkan pelayanan di tempat ini. Saudara, kalau saya lihat sekarang pelayanan, dalam beberapa tahun saya di kampung, pelayanan 3 gereja sudah ada. Bangunannya sudah ada yang walaupun mungkin belum seindah seperti ini. Gereja yang ada yang dulu kecil. Sekarang yang saya tinggal di sana sekitar 12 kali 40 lantai 2. 12 meter kali 40 meter lantai 2. Ibadah pertama sesi pertama itu sekitar 6:30 pagi. Ya, ibadah sesi kedua juga jam 10. Jemaat di sana yang tadinya hanya 10 kakak, 15 kakak. Yang tadinya cuma 25 orang yang beribadah. Kalau sekarang di GBI Natolo, rata-rata yang beribadah setiap minggu itu sampai ke 300 orang. Belum yang tidak hadir. Kita buka di sana juga ada, si bisa, Pak Gembala tahu itu. Di sana ada jemaat beribadah sekitar 100 orang. Buka lagi cabang di Hatinggian. Dan bulan 8 kita resmikan. Bulan 8 lalu. Kalau beribadah itu sudah sekitar sampai 50 ke 75 orang yang hadir. Karena banyak juga yang tidak hadir. Kita buka sekolah TK di setiap gereja yang ada. Oh, persoalan-persoalan ada. Anak siswa TK kita sekarang itu hampir 112 sampai mendekati 115 orang. Di desa. Yang dulunya saya tidak terpikir. Bahkan kegiatan saya yang saya lakukan pada saat itu adalah bekerja ke ladang. Yang biasanya saya pelayanan di Jakarta, bekerja ke ladang, beternak, dan lain sebagainya. Sampai dulu ada julukan yang paling populer, viral lah kalau misalnya di Sumatera Utara. Pendeta, waktu itu saya kan pendeta Moses Sinaga STHMA. Ya, diplesetkanlah menjadi pendeta Moses Sinaga setiap hari. STH-nya kan setiap hari. MA-nya memelihara ayam. Itu plesetan. Tapi saya pikir saya tidak terganggu dengan semua apa yang ada. Aku mau tetap tenang kepada Tuhan. Dan aku mau mempercayakan hidupku. Saudara-saudaraku, saya lihat pelayanan yang ada hari ini. Walaupun di desa yang saya gembalakan. Cukup maju dan cukup berkembang. Karena saya tahu. Bukan aku yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Bukan semata kekuatanku tangan manusia yang bergerak, tapi tangan Tuhan yang bergerak untuk menggerakkan setiap pelayanan yang ada di daerah pelayanan saya di sana. Persoalan-persoalan kita berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin, mari hadirkan diri kita. Dan yang kedua, yang terakhir. Karena nanti ada perjamuan kudus. Yang kedua, bagaimana mengatasi masalah kita. Bagaimana sikap hidup kita ketika kita menghadapi masalah. Yang kedua adalah mengelola pikiran dengan baik. Kelola pikiran kita dengan baik. Kalimat bijak berkata begini Bapak Ibu. Pikiran Anda adalah aset Anda. Ketika saya baca sebuah kalimat ini, saya sangat termotivasi. Pikiran Anda adalah aset Anda. Coba kalau kita katakan dulu, pikiran saya adalah aset saya. 2, 3 ya. Yakin gak? Yakin? Loh, sekali lagi dulu. Pikiran saya adalah aset saya. 2, 3 ya. Pertanyaan, yakin gak? Amin. Kalau saya yakin. Pikiran saya ini adalah aset saya. Senang gak punya aset? Aduh, jangan hanya lihat aset orang itu kan. Oh, ini udah besar udah. Tapi saya yakin semua kita senang punya aset. Makin banyak aset kita, makin itu menjadi kekuatan kita. Makin banyak aset kita, itu menjadi satu kebanggaan kita, kekuatan kita. Maka dalam mengatasi masalah sikap hidup orang Kristen, ketika menghadapi masalah, di samping dia tenang dan percaya, kelola pikiran kita dengan baik. Kenapa? Karena pikiran kita adalah aset kita. Katakan amin. Saya sangat yakin pikiran saya ini adalah aset saya. Ketika saya tahu pikiran saya adalah aset saya, maka pikiran saya perlu jaga dan kelola.
Ketika pikiran kita kelola dengan baik, dengar, ketika pikiran kita kelola dengan baik, maka saya yakin, karena pikiran kita adalah aset kita, engkau dan saya akan mendapat ketenangan dan kekuatan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau pikiran ini bisa menjadi kawan, tapi kadang-kala bisa menjadi musuh. Karena tergantung apa yang kita bangun dalam pikiran kita. Amsal 23 ayat 7 dikatakan apa? Amsal 23 ayat 7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan, gak mungkin ada perhitungan tanpa sebuah pemikiran. Gak bisa itu. Gak mungkin kita tahu debit kredit, gak bisa kita tahu kekurangan dan keuntungan, kerugian dan keuntungan tanpa sebuah pikiran. Maka ketika ada kata perhitungan berarti pikiran ada di dalamnya. Maka firman Tuhan berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Saudara-saudaraku, apa yang kita bangun dalam pikiran kita? Karena pikiran kita ini bisa menjadi teman kita, bisa menjadi musuh kita. Seorang pemudi yang sangat cantik waktu SMP, SMA, bahkan waktu kuliah, dia menjadi idola. Di sini cewek yang cantik, remaja, pemuda atau masih kuliah sudah menjadi idola bagi orang. Saudara-saudara, itu bagus. Puji Tuhan kalau ada kita menjadi idola. Tapi bukan milik orang semua, tapi idola dari banyak orang, gak apa-apa. Saudara tahu, ini cewek ini karena idola bagi orang lain, sangat mengagumi kecantikan dan kehebatannya. Saudara-saudaraku, dia tinggal di sebuah desa. Tapi pikirannya gak bisa dikontrol. Singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara, dulu dia sekolah di Jakarta, kuliah di Jakarta. Sekarang ada di rehabilitasi. Kecantikannya idola. Selama itu gak ada lagi. Gak berfungsi lagi. Aset yang dimiliki gak ada artinya. Jadi kalau di sini anak-anak yang cantik, pemuda-pemudi yang cantik, itu aset itu loh. Pikiran orang yang memiliki SDM yang kuat, yang tinggi, pintar, itu aset itu. Tapi kalau nggak bisa kita kontrol, salah pergaulan, salah pemikiran kita, nggak bisa lagi menjadi aset kebanggaan kita. Seperti saya katakan tadi, kalau ada orang sedang bermasalah, kami barusan ada keluarga yang terbakar warungnya, adik paling bungsu kami. Malam-malam, semua hancur. Brilingnya habis, uangnya di situ semua habis. Tapi anak-anaknya, jadi mereka punya 2 rumah. Kebetulan anak-anaknya tinggal di warung ini. Apa adik kandung kami. Ternyata karena pertolongan Tuhan, yang pintu dari depan sudah terbakar semua. Entah bagaimana caranya mereka ada, padahal rumah itu ke bawah. Bisa mereka keluar, padahal masih SD. Mereka bisa keluar dari situ. Yang dipikirkan keluarga kemarin, di mana mereka? Tahu mereka sudah ada jauh. Habis rumah, ternyata ketika lihat anak itu, kita hanya langsung bersyukur. Apa yang kita bilang? Kalau uang yang mau ratusan juta, semua aset yang ada dalam warung ini hancur. Saya hanya bilang waktu itu, waktu baru menikah sudah ada itu? Belum. Ya sudah, bisa terganti. Saudara-saudara pikiran, makanya kalau ada sedang orang di dalam masalah yang sangat besar, pergumulan yang sangat besar, apa yang dibilang? Tenangkan pikiranmu. Tenangkan pikiranmu. Kelola pikiran kita dengan baik. Jangan karena kita sedang ada bermasalah, itu gak benar itu gereja tuh. Gak benar tuh pendeta tuh. Hanya sedikit aja. Apakah di gereja itu tidak perlu ada penggembalaan? Namanya aja penggembalaan. Digembalakan. Bukan saja di gereja-gereja tertentu, di gereja pelayanan saya juga. GB itu penggembalaan. Gak ada gembala membuat jemaat untuk
lari dari Tuhan, selalu mengarahkan kebaikan. Tapi kadang-kadang gak setuju loh jemaat. Banyak pengalaman saya begitu. Karena apa? Gak bisa dikelola pikirannya dengan baik. Akhirnya apa? Percuma ke gereja. Loh, kok percuma ke gereja? Percuma melayani. Percuma dan percuma. Gak bisa dikelola lagi pikirannya untuk menjadi tenang. Akhirnya apa? Yang tadi dia melayani, yang tadi dia nyanyi di gereja, ku menyembahmu, di luar sudah nyanyi-nyanyi, butet, udah nyanyi-nyanyi di luar. Gak ada lagi hatinya sedikit ke gereja. Karena apa? Gak bisa dikelola pikiran dengan baik. Gak bisa dikontrol. Ya kan? Jangan seperti apa yang dikatakan oleh di medsos itu kan. Apa beda orang Amerika dengan orang Indonesia ketika tetangganya beli motor, kan gitu. Kalau orang Indonesia beli motor, tetangganya beli motor, baru dicuci. Datanglah orang Amerika, ditanya. Wih, makasih kamu udah dapat motor ya? Oh udah. Wah hebat, berarti kamu diberkati. Puji Tuhan, saya senang kamu dapat motor. Akhirnya dia, oke ya, aku berangkat. Cuci motornya dengan bersih, iya. Tapi datang orang Indonesia. Halo mbak, oh kamu udah beli motor? Langsung dipikirannya, dari mana uangnya itu? Nyuri kali. Orang suaminya nggak kerjanya, gaji suaminya berapa lah? Kalau nggak pun kredit itu. Lihatlah sebentar lagi. Akan ditarik itu. Ya. Dia dalam pikirannya langsung terbangun sebuah pikiran yang nggak benar. Itu di medsos itu kan ada di medsos seperti itu. Dalam hati saya ini persoalan pikiran yang tidak bisa dikelola dengan baik. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, jemaat di tempat ini ketika ada pun persoalan, di dalam persoalan-persoalan sedikit atau di rumah kita, di usaha bisnis kita, di lingkungan kita, bahkan di lingkungan gereja pelayanan kita, kelola pikiran kita dengan baik, maka masalah yang sedang kita hadapi akan menjadi terjawab dan kita akan mampu menjadi jemaat yang berhasil. Karena apa? Aset kita ini tetap kita jaga dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya yakin pikiran yang dikelola dengan baik akan mendatangkan ketenangan dan kekuatan, rasa aman dan ketenangan jiwa. Saya sejak kenal gembala ini, inilah gembala yang saya lihat teman saya yang paling tenang. Tidak mau kulihat gembala ini, kalau orang Batak bilang marsak. Gak pernah, selalu dia tenang aja. Itu yang saya lihat dari Bapak Gembala ini. Jadi saya terinspirasi juga dengan Bapak Gembala ini. Bagaimana mengelola pikiran dengan baik. Kalau saya sekarang ini, kalau ada masalah, oh ini maunya ini, maunya. Tadi baru pagi-pagi saya udah dinasihati Gembala. Diberikan saya untuk berpikir. Supaya panjang umur. Terima kasih Pak Gembala. Sebelum saya khotbah, sudah dinasihati Gembala ini saya. Walaupun kami sama-sama Gembala. Mungkin karena dilihat dari, ini kali keriput saya ini udah waktu tidak lama lagi akan meninggal ini. Karena apa? Kerutan yang ada di dahinya. Dia berikan motivasi semangat bagi saya. Panjang umur. Kalau saya emang gak mau cepat mati. Selalu saya ingat tadi udah lebih 10 kali dibilang. Supaya panjang umur. Jadi saya bersyukur. Kalau saya hari ini khotbah tapi hari sebelum saya khotbah sudah mendapat berkat. Di GBI. Kampung apa ini? Kampung luar atau kampung dalam? Ini saya sulit bilang nama gereja ini. Kalau kami cepat, GBI Natolu. Oh, kampung belakang. Kambela. Oh, ada kampung depan? Kampung depan di mana, Pak? Rumah jemaat. Kampung samping mana ini? Saya nggak tahu lah kenapa disebut kampung belakang ya. Iya ya. Tapi saya senang melihat kalau saya datang semalam. Saya pernah ingat kampung belakang, kampung belakang. Bagi saya dulu kampung belakang ini, maka tadi malam ketika saya lihat gereja ini rasanya saya kayak terangkat ke surga. Kok di kampung belakang ada gereja sehebat ini, saya pikir gitu. Beri dulu tepuk tangan loh. Ya, sampai saya bilang tadi sahabat Gembala, ini pakai apa ini? Ini terinspirasi. Puji Tuhan lah Bapak undang saya, bukan persoalan PK, enggak. Tapi Bapak undang saya soal masalah inspirasi. Jadi Ibu Gembala, entah Ibu yang menata ini atau pelayan,
Kalau Pak Gembala ini saya agak nggak yakin saya, tapi mungkin lebih yakin saya dengan Pak Gembala. Berarti pikiran terbalik saya dengan Gembala ini. Karena selama ini kan sudah dekat sekali, jadi saya tahu dia. Kalau datang waktu kuliah, bukannya rapi gitu ya. Pokoknya kayak amburadul, kayak enggak masalah. Tapi masa bisa menata sedemikian rupa? Ternyata di balik apa yang kupikirkan, ada kehebatan yang luar biasa bagi Bapak Gembala. Beri dulu tepuk tangan untuk Bapak Gembala ini. Gereja ini betul-betul sangat memberkati saya. Saya adem di sini. Saya adem. Kalau bisa kita gantian, hampir saya bilang gitu. Bapak dia enggak dulu, aku di sini gitu, hampir gitu. Tapi aku rasa nggak mau ya Pak ya. Nggak mau. Jadi sebetulnya jemaat, mari kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah masalah pergumulan bisa ada dalam hidup kita. Itu sudah pasti. Tapi tetap tenang dalam menghadapi masalah dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kelola pikiran kita dengan baik. Karena dari pikiran kita, kalau kita tidak kelola dengan baik, maka yang tadinya kita menjadi baik bisa hancur. Karena pikiranmu adalah asetmu, pikiran saya adalah aset saya. Maka mari kita bersama-sama untuk mengelola pikiran kita dengan baik. Karena saya percaya jemaat umat Tuhan yang mengelola pikirannya dengan baik, Allah sangat berkenan dengan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala sekaligus seluruh jemaat dan para hamba Tuhan yang melayani. Doakan kami yang ada di Natolu. Terus terang ketika saya ada di sini Bapak Ibu, bukan menjadi mental pecundang, enggak. Di sini ada keyboard drum. Ini bagian apa lah ini? Ini bagian apa lah ini? Ini yang musik yang kurang suci atau musik yang paling suci ini, saya pikir gitu kan? Ini keyboard yang setengah-setengah suci atau ini keyboard yang tidak boleh diganggu? Saya pikir gitu tadi, tapi saya pikir mengarah ke sini semua berarti adalah alat-alat musik yang menggerakkan semua jemaat yang ada di kampung belakang ini. Amin. Walaupun fasilitasnya cukup bagus, saya rindu fasilitas di dulu begini. Tapi saya yakin saya akan tetap tenang walaupun nggak seperti ini. Karena suatu saat saya tahu Tuhan akan bergerak untuk melakukan memberkati pekerjaan Tuhan di desa. Amin. Bukan berarti Pak Gembala dikasih ninti satu sama saya, bukan itu, bukan. Bukan itu Pak, bukan. Ini sahabat saya dari dulu. Ini mau saya bilang gitu juga dalam hati nggak utada, pasti dia bilang gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, biarlah dengan kehadiran saya di gereja ini sangat memberkati saya. Kalau saya tanya istri saya, pasti dia bilang, adem ya. Semalam dia bilang, enak sekali ya di atas ya. Ya, sampai saya tanya, ini bunga apa ini? Ya namanya pelayanan kampung datang ke kota. Ya kan? Tapi saya yakin, mau di kota mau di sini, berkatnya sama. Karena apa? Kita sama-sama mempercayai Tuhan akan bergerak di mana kita ada. Usahamu berbeda dengan usaha orang lain. Kemampuanmu berbeda dengan kemampuan orang lain. Cita-citamu berbeda dengan cita-cita yang lain. Kekayaanmu berbeda dengan kekayaan yang lain. Tapi yang tidak berbedalah kasih Tuhan akan tetap sama dalam kehidupan kita. Bukan soal masalah finansial dan fisik, ekonomi atau harta. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi seluruh jemaat. Dan kita semua. Yang diberkati katakan amin. Haleluya, mari kita berdoa.